Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jakarta di Jalan Kemang Utara. Dan kami percaya bahwa kita berjumpa kali ini juga di dalam berkat daripada Tuhan, dan biarlah kasih karunia daripada Allah hadir di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita boleh melakukan respon dan pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita masih membicarakan akan masalah dengan topik yang sama, yaitu masalah memberi dan menerima. Masalah give and take, masalah giving and receiving, dan memberi dan menerima. Dan kita sudah pikirkan bahwa masalah ini adalah masalah hidup yang memang terus-menerus kita itu alami. Dan kita kali ini akan fokuskan kepada realita bahwa kita itu memberi ya sesuai dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Aneh sekali bahwa hidup ini tanpa kita sadari sebetulnya kita ini harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita punya dalam hidup ini asalnya dari anugerah Tuhan. Bahkan uang yang kita punya itu adalah anugerah Tuhan. Meskipun kita menghasilkan itu melalui jerih payah dan melalui keringat kita. Tetapi sebetulnya dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita terima itu titipan dari Tuhan. Nah, titipan Tuhan itu dipercayakan kepada kita sebagai penata layan. Nah, itu sesuai dengan Matius pasal 25 yang mengatakan kepada masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau saudara dinilai oleh Tuhan sebagai orang yang mampu mengelola uang triliunan, Tuhan akan mempercayakan itu. Makanya hati-hati. Jadi uang yang begitu banyak itu bukan milik saudara sendiri. Ini sebetulnya titipan Tuhan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Alkitab mengatakan anak pun diberikan itu sebagai titipan. Dalam Mazmur 127, itu ahli waris titipan dari Tuhan. Sehingga anak itu bukan milik Anda dan orang tua. Anak itu tidak boleh dikelola, tidak boleh itu diarahkan sesuai dengan selera dan kemauan orang tua sendiri. Harus menyesuaikan diri dengan sang pemberi. Dan inilah yang sebetulnya merupakan keunikan dari iman Kristiani. Oleh karena memberi dan menerima, dalam konteks itu kita percaya bahwa kita memberi sesuai dengan apa yang Tuhan sudah beri. Dan pada saat Tuhan berikan kepada kita, kita tidak boleh semau-maunya memberikan begitu aja kepada orang lain. Oleh karena apa? Ini titipan yang harus dikelola. Berarti kapan kita memberi? Berapa banyak kita memberi? Berapa sering kita memberi? Kepada siapa kita memberi? Semuanya adalah pertanggungjawaban iman. Oleh karena kita hanya memberi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya pada saat kita itu melihat misalnya realita hidup, ini kompleks aja. Kalau kita tinggal di Jakarta, sekarang mau memberi pengemis pun bisa didenda kita. Oleh karena tidak mendidik. Akhirnya akan ada ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang berdatangan ke Jakarta mau jadi pengemis. Jadi manusia itu dididik melalui sistem tidak baik menjadi tidak baik. Nah kita kadang-kadang itu pikir bahwa kita itu kasihan. Oleh karena mereka itu jembel, pakaiannya kotor, dekil, dan mereka itu kelihatannya tidak sehat dengan menggendong anak, dan kita kasihan. Lalu kita ingin beri. Padahal hal memberi itu pertanggungjawaban iman. Bahkan setiap sen. Kita memberikan 5 rupiah aja. Kita memberikan koin yang kecil itu. Itu adalah pertanggungjawaban iman. Oleh karena itu milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Nah, sehingga pada saat kita itu ada di gereja dan kita melihat bahwa gereja ternyata itu tidak bisa pakai uangnya. Sudah berlimpah-limpah uangnya tidak bisa pakai. Gereja cuma memperkaya diri dan cuma membangun fasilitas terus-menerus. Tidak bisa.
Nah, seharusnya pada saat kita meskipun menjadi anggota jemaat pun, kita berani tidak memberi kepada gereja tersebut. Oleh karena ini uang milik Tuhan. Sehingga kalau gereja yang diberi tidak bisa memakai uang dengan baik, kita harus berikan kepada tempat yang bisa memakai dengan baik. Dan itu sebenarnya pertanggungjawaban iman, makanya disebutkan memberi sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kadang-kadang kita melihat bahwa Tuhan kadang-kadang memberikan kepada kita itu sedikit. Tetapi tetap kita dipanggil memberi. Makanya di dalam perumpamaan hal memberi, itu Tuhan memberikan perumpamaan mengenai orang kaya dan janda yang miskin. Yang cuma memberi 2 peser. Terlalu sedikit yang Tuhan beri kepada janda itu. Penghasilannya terlalu sedikit. Tapi Tuhan itu memberikan hak istimewa kepada janda ini juga memberi. Dan di dalam kitab Raja-Raja, pada saat paceklik, ternyata Elia dipanggil itu untuk pergi ke Sarfat. Nah, di sana untuk apa? Supaya mendapat makan dari janda miskin. Yang hanya punya seketul roti, tepung, dan sesendok minyak. Cuma itu aja. Tetapi diberi hak untuk juga memberi. Nah, begitu mau memberi, maka Tuhan juga melanjutkan akan pemeliharaannya. Nah, inilah sebetulnya hal memberi dan menerima. Sebagai orang percaya, kita percaya sekali. Kita dipanggil memberi sesuai dengan apa yang Tuhan beri. Jadi kepada yang diberi banyak, Tuhan menuntut banyak. Lukas pasal 12 ayat 48. Kepada yang dipercayakan sedikit, Tuhan juga menuntutnya sedikit. Jadi tidak sama. Oleh karena semua pemberian harus dipertanggungjawabkan. Nah, kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, tadi Bapak juga mengatakan sebetulnya kapan sih kita itu bisa memberi? Dan bagaimana kita itu bisa memberi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi berarti kan kita itu juga harus mencoba itu untuk memikirkan apakah kita perlu, misalnya Natal ini kita perlu ke panti asuhan untuk memberi, atau sebetulnya begitu ya. Karena kalau ke panti asuhan kemudian kita memberi, baik itu mungkin pakaian, mungkin juga perlengkapan sekolah dan sebagainya, itu kan kebanyakan cuma kalau Natal saja gitu. Padahal kebutuhan mereka kan sehari-hari itu kan juga banyak begitu. Jadi bagaimana sih Pak kita itu bisa lalu kemudian peka begitu. Jangan cuma kalau Natal, kalau kasih misalnya. Jangan cuma kalau Natal itu kita pergi ke panti-panti asuhan, mencoba menghibur mereka. Tapi coba datanglah itu tuh setiap minggu. Apa seperti itu Pak? Memberi yang sesuai dengan apa yang Tuhan kalau kehendaki. tanda petik, memang betul panti asuhan tersebut itu membutuhkan misalnya pelayanan yang rutin, seharusnya kita itu kalau mampu, nah makanya itu ya, sesuai dengan apa yang Allah beri. Sebab kadang-kadang kita itu kadang-kadang hanya kepingin tiru-tiru, ikut-ikutan. Kita lalu misalnya di panti asuhan itu membentuk misalnya bimbingan belajar, bimbel. Padahal kita sendiri tidak menguasai dan tidak punya orangnya yang bisa mendidik anak-anak di dalam mata pelajaran itu. Nah, jadi jangan memberi yang bukan Tuhan beri. Tuhan memberikan apa? Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menjadi guru di dalam bimbingan belajar, atau Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memelihara kesehatan oleh karena kita dokter dan sebagainya, nah itulah memberi sesuai dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Jadi mengenai frekuensi atau banyaknya kita itu ke situ, lalu kemudian kapan dan sebagainya, apakah itu juga termasuk di dalam pertanggungjawaban? Iya, jelas sekali itu merupakan pertanggungjawaban dari iman kita. Oleh karena segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita harus kelola sebagai steward atau penatalayan dari harta kekayaan surgawi yang dipercayakan kepada kita.
Jadi apalagi kalau tadi Bapak mengatakan bahwa ini penata layanan dari harta surgawi. Jadi berarti bukan tentang materi doang ya Pak ya. Tapi bisa juga misalnya memberikan cinta kasih, memberikan pengajaran, perhatian. pelayanan. Ya kadang-kadang kita kalau melihat seperti itu ya, kita melihat bahwa diri kita rata-rata itu masih sangat egoistik. Oleh karena kita masih belum betul-betul siap untuk memberi. Padahal Tuhan memberikan kelimpahan yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Kadang-kadang kita itu yang sudah misalnya pensiun atau bahkan ibu-ibu rumah tangga yang banyak waktu. Anak-anak sudah mulai grown up. Nah kita banyak waktu pun kadang-kadang kita tidak pakai dengan baik. Kita hanya jalan sana jalan sini menyenangkan diri kita terus. Belanja ini belanja itu oleh karena kita berlimpah dengan kekayaan finansial. Jadi itu tuh sebetulnya itu bagaimana sih Pak seorang itu bisa mempunyai kepekaan dan kesadaran yang seperti ini. Karena Bapak juga di dalam sesi yang lalu itu Bapak juga mengatakan bahwa seharusnya kita setelah kita menjadi milik Kristus, kita akan makin hidup di dalam iman. Sehingga apa yang kita berikan itu pun itu sudah dimurnikan oleh Tuhan. Nah sekarang ini bagaimana kita itu lalu kemudian kita bisa tahu gitu. Apa hari ini kita itu harus bawa buah gitu ke panti asuhan. Atau hari ini kita harus bawa baju begitu ke panti asuhan. Karena biasanya pada saat Natal itu kan semuanya berbondong-bondong itu melimpahi mereka dengan banyak sekali hadiah. Tetapi pada hari-hari biasa kan tidak ada begitu. Jadi bagaimana Pak kita itu apa? Makanya itu semua yang kita beri, kita adalah penata layan Tuhan. Berarti kita harus berpikir, kita harus merencana, kita harus bertanya, kita harus menyelidiki dulu, kita harus melihat membuat suatu tanda petik itu pengamatan dulu, riset dulu, apakah yang sebetulnya dibutuhkan. Oleh karena realitanya kita kadang-kadang tuh inginkan hanya ikut-ikutan dan inginkan sekali untuk melakukan sesuatu yang orang lain sudah lakukan. Padahal jadi kita ini banyak kekurangan ide. Oleh karena apa? Kita tidak bertanya kepada Tuhan. Nah seharusnya kita waspada dan kadang-kadang orang di sekeliling kita sendiri sangat menderita aja. Kita tidak. Kadang-kadang ada orang satu kali datang ke gereja. Dia kemudian mulai minta uang. Lalu seluruh gereja mulai memusuhi dia. Padahal betul-betul dia miskin sekali. Dianggapnya dia datang gereja mau memeras, memanipulir kita. Kepada orang lain di luar sono kita tuh bisa memberi begitu banyak. Tapi kepada saudara seiman sendiri yang dengan jujur dia datang. Dan dia memang membutuhkan. Kita menutup mata, menutup tangan, sudah tidak mau bantu. Jadi tidak fair sama sekali hidup ini. Dan sebetulnya kan jadi sulit tuh Pak. Kapan kita tahu bahwa dia itu betul-betul membutuhkan dan kapan kita itu tahu bahwa si A atau si B itu dia seringkali manipulatif loh. Dia cuma datang kalau Natal aja. Tapi realitanya bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita orang berdosa bahwa Allah yang maha tahu pun seolah-olah rela dimanipulir demi untuk menolong dan menyelamatkan. Jadi sehingga seharusnya kita mempunyai suatu perhitungan bahwa kalaupun orang itu memanipulir kita, it's okay. Asal muncul kesempatan dialog di mana orang itu mulai melek mata rohaninya dan mulai tumbuh di dalam kesadaran diri dan mulai belajar mengenal Tuhan. Jadi jangan sampai kita hanya berpikir satu sisi. Makanya itu pertanggungjawaban iman itu kompleks sekali. Kalau hanya berpikir satu sisi, kita itu langsung prejudis. Oleh karena tahu orang itu memanipulir. Padahal Alkitab mengingatkan kepada kita. Allah yang maha tahu pun seolah-olah mau dimanipulir. Manusia yang terus-menerus dosa minta ampun, dosa minta ampun, dosa minta ampun. Oleh karena memanipulir Allah. Bahwa besok dosa lagi, masih ada kesempatan minta ampun lagi. Dan Tuhan ternyata kasih. Dan itu sebetulnya luar biasa sekali itu ya Pak. Nah iya, ya itulah hidup ini. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita perlu waspada.
Kadang-kadang kalau kita melihat keluarga-keluarga yang miskin itu, betul-betul saya melihat kanan kiri kita itu ada orang-orang yang punya 3-4 anak yang waduh kehidupannya sangat miskin sekali. Dan malu sekali untuk ngomong. Tapi setelah ditanya dia jujur, dia ngomong. Lalu dianggapnya dia minta-minta. Padahal dia sebenarnya tidak mau untuk menggantungkan diri pada orang lain. Tapi terpaksa karena tidak punya uang. Suaminya sakit-sakitan, kena TBC dan tidak bisa kerja lagi. Batuk-batuk di rumah. Istrinya sudah kerja setengah mati, itu hanya bikin makanan kecil dan itu pun tidak terlalu laku. Dan sekarang anak 3 itu bagaimana? Dan sekarang ke gereja masih dinilai sebagai manipulator. Seolah-olah mau ngemis. Padahal dia terpaksa dalam kondisi seperti itu. Nah, itu mau melihat akan kepekaan kita terhadap orang-orang di sekeliling kita saja, kita seharusnya waspada bahwa memberi sesuai dengan apa yang Tuhan beri pada kita. Jadi kalau begitu berarti kita itu ya memang kita itu harus punya kepekaan, kita juga harus tulus gitu ya di dalam memberi. Tapi yang lebih lagi mungkin tekanan dari Bapak sejak permulaan dari sesi ini itu adalah bagaimana sih kita itu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dititipi dengan kemampuan, dengan berkat. Bagaimana kita itu bisa menyalurkan kepada orang lain sesuai dengan apa yang kita sudah terima. Jadi apakah betul tuh Pak kalau misalnya nih ya, misalnya itu di dalam kita itu memberi, ya sudah sekarang ini jadi kita ndak usah pikir-pikir terlalu banyak begitu. Atau sebetulnya kita juga melihat sebetulnya kehidupan sehari-hari misalnya di Jakarta ini ya. Kalau kita memperhatikan rumah-rumah yang dibongkar begitu, itu kan sebetulnya pihak dari pemerintah itu kan sudah baik sekali. Mereka menyediakan rumah susun untuk mereka itu tinggal di sana. Tapi kan dasarnya ini juga orang-orang ini itu kan lalu kemudian mereka ngomel, mereka marah. Kenapa kita dikasih tempat tinggal yang jauh dari tempat jualan? Kenapa kok kita itu dikasih begini? Kenapa kok begitu? Kenapa kok bukannya mereka itu bersyukur jalan kaki kan juga enggak apa-apa begitu. Karena sekarang ini kan dikasih gratis lagi. Maksudnya itu ya enggak usah beli, tapi dengan cara mencicil atau menyewa, saya tidak terlalu tahu. Tapi bagaimana itu Pak? Kenapa kok seringkali apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah itu seringkali juga dianggapnya itu sebagai sesuatu itu yang tidak fair gitu loh. Tidak cocok. Ya, manusia itu kan ujung-ujungnya adalah pendosa, tukang berbuat dosa, terus berbuat dosa, egois, sehingga ya maunya sendiri dan tidak bisa peka terhadap unsur positif dan kebaikan dari orang lain, dari pemerintah dan sebagainya. Tapi terutama yang lebih lagi kita harus waspada bahwa pada saat kita itu sendiri dipanggil untuk memberi dan menerima. Dan kita itu berada di dalam suatu posisi yang kadang-kadang kita lupa. Kita adalah penata layan dari Allah. Bahwa segala sesuatu yang kita punya sebetulnya dari Tuhan. Dan untuk kemuliaan nama Tuhanlah kita memakai itu diberikan kepada orang lain. Tetapi memberi dan menerima di dalam konteks apa yang Tuhan beri. Ini termasuk juga memberi misalnya seperti memberi pelayanan, memberi nasihat, memberi khotbah, memberi penjelasan, memberi akan ilmu, memberi akan pendidikan, memberi. Wah, ini menjadi konteks kompleks sekali. Jadi bukan hanya harta benda, tapi memberi. Termasuk hamba-hamba Tuhan itu sebetulnya seperti saya sendiri seperti ini tahu sekali bahwa apa yang saya tahu sebetulnya titipan Tuhan. Dan saya seharusnya kelola. Sehingga mempunyai pengetahuan mengenai Alkitab, mengenai teologi ya, itu suatu pengetahuan yang harus saya kembangkan. Yang harus saya responi. Sehingga saya bisa menangkap esensi-esensi yang misalnya untuk waktu ini dititipkan Tuhan untuk saya bagikan pada orang lain. Itu pun masih harus dituntut pertanggungjawabannya. Bagaimana saya membagikannya? Bagaimana saya menceritakannya? Bagaimana saya menyusun outline-nya?
Apa yang menjadi tekanan yang bisa menggugah hati orang? Apa bahasa yang saya pakai yang bisa membuat orang itu datang mendekat dan mencintai Kristus Yesus? Jadi ini merupakan sesuatu pertanggungjawaban di dalam masalah memberi dan menerima. Yaitu pada saat saya menerima dari Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya menerimanya itu ilmu teologi, ilmu pengetahuan mengenai kebenaran dari buku-buku. Dari radio seperti ini, orang lain yang bicara, yang kemudian Tuhan pakai untuk mengingatkan saya, memperkaya kasana pemikiran rohani. Nah, itu masalah memberi dan menerima semuanya dari Tuhan. Seharusnya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah saudara, jikalau Anda di antara kalian yang ingin sekali menjadi hamba Tuhan, tahu bagaimana dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang punya nilai-nilai abadi. Kalau bekerja yang lain, itu nilainya nilai sementara, saudara. Apa enggak penting? Ya penting, tapi nilai untuk hidup aja. Tapi nilai yang Tuhan sediakan untuk mereka menjadi hamba-hamba Tuhan, itu ada nilai-nilai abadi. Masakan saudara tidak tertarik? Dan jika saudara tertarik untuk mengambil program STH atau MTH dan sebagainya, silakan join dengan kami. Kami sudah diakreditasi oleh BAN PT maupun dari Atesia, dari Southeast Asia. Kami serius sekali. Silakan, kami ada ujian masuk pada bulan Januari, bulan Mei, bulan Juni. Dan untuk program berbagai macam ada di sini. Termasuk konseling dan sebagainya. Nah, silakan hubungin kami dengan nomor telepon 799 0357 799 0357. Tuhan memberkati Anda.